Bahtera Nuh adalah kapal yang dalam kisah Alkitab dan Quran diyakini dibangun oleh Nabi Nuh untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan berbagai jenis hewan dari banjir besar yang dipicu oleh perintah Tuhan. Kisah Bahtera Nuh ditemukan dalam kitab-kitab suci agama-agama Samawi, seperti Alkitab bagi umat Kristen dan Yahudi, serta dalam Quran bagi umat Islam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi ketiga dari 25 nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat Bani Rasib yang menyembah berhala berupa patung-patung supaya taat dan mau menyembah Allah. Kisah Nabi Nuh terkenal dengan kisah kapalnya yang berfungsi untuk mengarungi banjir besar. Namun di luar bahteranya terdapat hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh. Bagaimana cara hewan masuk? Lantas kenapa Allah menurunkan azab itu? Simak berikut ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe video ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita tentang seputar pengetahuan Islam. Dengan kesabarannya, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Ia mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik, serta meninggalkan segala kemaksiatan. Kaum Bani Rasib dikisahkan kerap melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Akan tetapi, bukannya menurut para kaum Nabi Nuh malah tidak percaya dengan ajaran serta peringatan yang sudah disampaikan. Kaum Bani Rasib tidak percaya kalau Nabi Nuh adalah seorang rasul. Dengan tanggapan seperti itu, Nabi Nuh tidak patah arang. Ia tetap melanjutkan dakwahnya, meski menerima banyak sekali celaan. Setiap Nabi Nuh melakukan dakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan selalu menutup wajah mereka dengan pakaian yang merupakan tanda penolakan. Kisah Nabi Nuh yang berjuang ini terdapat dalam surat Nuh ayat 1-12. Para pengikut Nabi Nuh bahkan diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya pada masa itu. Tantangan Nabi Nuh dalam berdakwah semakin hari semakin berat. Sampai pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar untuk menghindari Nabi Nuh dan orang-orang Bani Rasib dari sebuah bencana hebat. Akan tetapi, peringatan tersebut justru dianggap sebagai permainan oleh Bani Rasib. Mereka justru menentang Nabi Nuh, "Wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kamu telah memperpanjang bantahan terhadap kami, maka datanglah kepada kamu azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kami termasuk orang-orang yang benar." Lalu Nabi Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu, jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak akan mampu melepaskan diri." Setelah Nabi Nuh menerima perintah dari Allah untuk membuat sebuah bahtera atau kapal, Nabi Nuh kemudian mengumpulkan pengikutnya dan mereka mulai untuk membuat sebuah kapal. Namun yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan para pengikutnya itu malah mendapat cemooh serta ejekan. Nabi Nuh berkata kepada mereka yang mencemoohnya, "Apabila sekarang kalian mengejekku dan orang-orang yang bersamaku, sebentar lagi kami akan mengejek kalian karena aku tahu siksaan dan kebinasaan yang akan menimpa kalian. Sehingga kalian akan tahu siapa yang akan ditimpa siksaan yang menghinakan di dunia, seperti siksaan yang kekal akan menimpa di akhirat." Akhirnya, kapal pun usai dibuat oleh Nabi Nuh dan para pengikutnya. Kemudian mereka menyiapkan semua perbekalan. Tidak hanya itu, Allah juga memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa berbagai hewan yang berpasangan jantan serta betina. Saat semua perbekalan sudah mereka siapkan, Nabi Nuh berkata kepada para pengikutnya, "Naiklah ke kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang." Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menghindarkan kita dari dosa-dosa yang kita sengaja atau tidak sengaja. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Dunia Islam. Kali ini kita akan membahas fakta menarik kota goib yang memikat sejarawan dan penikmat misteri di Pulau Kalimantan. Perang Tabuk menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Rajab. Perang Tabuk juga menjadi peperangan terakhir yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabuk adalah sebutan untuk suatu tempat yang terletak antara Wadil Qura dan Syam. Perang ini disebut pula Ghazwah Al-Usrah yang artinya perang kesulitan. Dikutip dari buku Perang Hunain dan Perang Tabuk, dijelaskan bahwa Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Atau dalam kalender Masehi diperkirakan terjadi antara bulan September sampai Oktober 630 Masehi. Pedang Zulfikar dipercaya sebagai senjata paling kuat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah Islam, pedang ini memang paling dikenal dibanding senjata lain yang digunakan pada masa itu. Bentuk pedang Zulfikar dikenal dalam beragam versi, tetapi yang paling populer dipercayai berbentuk melengkung dan berujung ganda. Pedang Zulfikar, yang konon berkekuatan sama dengan 1000 tentara, pada akhirnya diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib. Nama pedang Zulfikar sendiri berasal dari kata fikar, yang berarti pembedaan atau pembagian. Lantas bagaimana sejarah pedang Zulfikar? Simak cerita berikut ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe video ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita tentang seputar pengetahuan Islam. Abdul Muthalib adalah salah satu kepala suku Quraisy. Dia adalah orang yang menepati janjinya, memiliki prinsip yang baik, mencintai orang miskin, melayani para peziarah, memberi makan orang-orang di saat kelaparan, dan memberi makan hewan dan burung liar di puncak gunung. Dia mulia, terhormat, dan sangat dermawan, sampai-sampai kaum Quraisy memanggilnya Al-Fayyad atau yang murah hati. Lebih jauh lagi, dialah yang menjalin aliansi antara Quraisy dan Najasyi. Siapakah Abdul Muthalib? Bagaimana kehidupan Abdul Muthalib? Apakah dia dulu penyembah berhala? Simak cerita berikut ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe video ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita tentang seputar